Hai semuanya. Yuk mari kumpul, kita belajar matematika. Selamat pagi, kita akan belajar hari ini tentang materi baru. Ini kelanjutan dari mean, median, dan modus ya. Judulnya adalah ukuran penempatan data tunggal. Dalam materi ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu kuartil dan persentil. Oke, hanya dua ini saja. Dan akan kita pelajari data tunggal, nanti berikutnya data kelompok. Oke, kuartil itu, apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi data terurut, datanya terurut ya, yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama besar. Data terurut berarti, nanti kalau kita dikasih data, kita harus urutkan dari kecil sampai besar, terus kita lihat, kita bagi data itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Nanti Ibu akan ajar pakai dua cara. Cara yang pertama itu cara rumusnya, lalu nanti Ibu ajar juga pakai cara trik yang cara cepat, supaya kalian bisa mengerti. Nanti kalian pilih mau pakai rumus atau trik. Oke, Ibu ajar dulu rumusnya ya. Jadi gini, seandainya ada suatu data itu berupa angka-angka sepanjang ini. Kita mau membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Otomatis kita akan membagi di tengah-tengah ya, karena harus sama besar kan. Nah, ini menjadi dua daerah. Daerah 1, daerah 2. Untuk menjadi dua daerah ini kan tadi kita potong satu kali ya. Oke, sekarang dari dua daerah ini kita akan bagi sebagaimana caranya supaya menjadi 4 bagian yang sama besar. Otomatis kita akan potong lagi di sini sama besar dan di sini juga. Nah, ini menjadi 4 daerah, daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Dan semua ini sama besar. Nah, pemotong kita, tadi kita bagi berapa kali? 3 kali, 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut sebagai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kita pakai Q, karena bahasa Inggris kuartil itu pakai Q, bukan K ya. Nah, jadi kuartil itu ada 3, di mana ketiga kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. 4 ya. Nah, sekarang ini pengertian dari kuartil. Nanti cara cepatnya pakai cara seperti ini, tapi sekarang Ibu mau ajar pakai rumus dulu ya. Jadi kita ada contoh nih. Ada beberapa data yang diberikan kepada kalian, ada suatu data yang diberikan kepada kalian dengan terdiri dari berapa datum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 datum, berarti N-nya sama dengan 9. Nah, sekarang kita urutkan dulu dari terkecil hingga terbesar. Data terurut. Yang paling kecil adalah angka 3, 4, 4-nya ada 2, ada angka 5, lalu berapa lagi? 9. Oh, 9-nya ada 2, 10, 11, 15. Ini adalah data terurut dari kecil hingga besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya, pas 9. Sekarang caranya bagaimana? Rumusnya tuh ini. QI adalah itu X X ini adalah mewakili data. Nanti Ibu guru jelaskan. I, kenapa di sini QI? Karena kuartil kan ada 3. 1, 2, 3. Jadi di sini tergantung pertanyaan. Kalau ditanya kuartil 2, maka I-nya kita ganti 2, I di sini juga ganti 2. Kalau ditanya kuartil 3, ini Q3, ini 3. N-nya apa? N-nya jumlah datum. Jumlah datum ya. 1 adalah paten seperti ini ya. Ini selalu ada pada rumus kuartil. Dan kenapa bisa dapat 4? Karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke? Nah, coba kita dari data ini, kita cari kuartil 1. Oke, Ibu jelaskan dulu. X, kenapa X? X itu adalah data. Kalau X1, itu adalah data ke-1. Datum ke-1. Datum ke-1 yang mana? Yang paling pertama. Jadi X1 itu sama dengan 3. Sekarang kalau X5 berarti datum ke-5. Datum ke-5 yang mana? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti X5 itu 9. Begitu ya? Dan seterusnya, datum ke-9, X9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti X9 sama dengan 15. Ngerti ya? Nah, sekarang Q1 kita masukkan ke rumus. X-nya ini selalu ada ya, kita kasih tulis X-nya besar aja. Terus, I ganti dengan ini, 1. N-nya 9, kita punya N di sini 9, tambah 1 per 4. 4. Sekarang tinggal kita hitung. Cara hitungnya yang mana? Yang ini dulu ya. 9 tambah 1 itu 10. 10 kali 1, ini kali ya. 10 kali 1, 10. Jadi X 10 per 4. Ingat, hitung yang tambah dulu di dalam kurung. 9 tambah 1, 9 tambah 1, 10. 10 dikali angka yang di luar ini, tetap 10. 10 bagi 4. Kita hitung pakai pembagian bersusun. Kalau kalian tahu langsung, gampang. Kalau kalian tidak tahu, kita bagi. Perkalian 4 yang mendekati 10 itu kan 2. 2 kali 4 itu 8. Kurang. 10 kurang 8, 2. Nah, sudah tidak ada lagi di sini yang bisa kita pakai, kasih koma, tambah 0. Perkalian 4 yang 20, itu 5. 5 kali 4, 20.
Jadi 2,5. X 2,5. Sekarang Ibu Guru tanya, X2 itu adalah datum kedua. Datum kedua kan 4, 1, 2. Datum ke 2,5 itu yang mana? Di sini tidak ada datum ke 2,5. Adanya datum kedua, datum ketiga, datum keempat, datum pertama kan? Datum ke 2,5 ini yang mana, Bu Guru? Nah, itu tidak ada. Jadi kita harus memisahkan antara bilangan, ini kan bilangan desimal ya anak-anak. Nah, Ibu Guru ajar dulu nih. Bilangan desimal 2,5 tidak ada di sini, sehingga kita harus pisahkan antara bilangan bulat yang di depan dengan desimalnya. Bilangan bulat itu yang 2. Kalau kita ambil 2 dari sini, tersisa 0,5. Oke, ingat ya. Karena kalau 2 tambah 0,5 sama dengan 2,5. Kalau seandainya bilangan desimalnya 7,15, kita ambil bilangan bulatnya 7. Tersisa apa? 0,15. Oke? Nah, sekarang 2,5, data 2,5 itu dia terletaknya di sini. Di antara 2 dan 3, ya kan? 2,5 itu kan 2 lebih. Tapi dia belum sampai 3. Jadi, data ke 2,5 terletaknya di antara data kedua dan data ketiga. Ibu tulis ya di sini ya. Pakai bolpen dulu. Jadi, X 2,5 ini terletak antara X2 dan X3. Oke? Dia terletak di antara X2 dan X3. Jadi, caranya bagaimana? Kita pisahkan antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Jadi, gini tulisnya. Ibu kasih ke sini ya. Q1 sama dengan, tadi kan X 2,5. Kita pisahkan. X2 ditambah 0,5. Jadi, 2-nya kita pakai, terus 0,5. Tadi kan terletak antara X2 dan X3. Maka kita harus ambil selisihnya antara X2 dan X3. Tapi, kalau selisih itu kan pengurangan anak-anak. Oh, sorry. Ibu Guru tidak lihat. Nih, Ibu ulang. X 2,5 kita pisahkan antara bilangan bulat dan 0,5-nya. Terus tadi kan terletak di antara X2 dan X3, maka kita harus ambil selisihnya antara X2 dan X3. Selisih itu pengurangan ya. Jadi kita kurangi, tapi kita kurangi yang besar kurang kecil. Kalau kecil kurang besar nanti nilainya negatif, oke? Jadi ingat saja, kita lanjut dulu ya. Jadi X2, nah ini kan X2 berarti data kedua. Kan sudah ada, kalau data kedua kan ada ya, data kedua itu 4. Ditambah 0,5, data ketiga 1, 2, 3, 4. Kurang, data kedua 4 juga. Data ketiga jadi hitung 1, 2, 3. Data kedua 1, 2 kayak gitu ya. Nah, yang kita kerja yang mana? Yang dalam kurung dulu. 4 kurang 4 itu 0. 4 kurang 4 kan 0. Sekarang ini tuh dikali ya. Kalau ada dalam kurung gini tuh dikali. 0,5 kali 0. Apapun dikalikan 0 ya tetap 0 ya. Nih. 4 ini belum kita hitung. Sekarang baru kita hitung. 4 tambah 0 berarti jawabannya 4. Jadi kuartil 1 nilainya 4. Nah, pasti kalian bingung yang di sini ya. Nanti Ibu Guru jelaskan lagi. Coba kita cari yang kuartil kedua. Kita lanjut dulu. Kuartil 2. Kuartil 2 berarti rumusnya bagaimana? Berarti, mana tadi? Nah, ini X, yang di atas ini ya. I-nya ganti dengan 2. Buka kurung. N-nya tadi 9. Berarti 9 ditambah 1/4. Selalu per 4 karena membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke. 2 karena kita mau cari kuartil 2. 9 itu N-nya 9. Lalu tambah 1 bagi 4. Sekarang kita hitung yang dalam kurung. 9 tambah 1 itu 10. 10 kali 2 itu 20. Berarti X 20 bagi 4. 20 bagi 4 adalah 5. Oke, sudah? Oh, ada X-nya. Sorry, Ibu lupa. X 5. Nah, kalau kalian dapat pembagiannya bilangan bulat kayak begini gampang. Tidak perlu lagi kita buat kayak begini-begini, dipisahkan antara bilangan bulat dengan desimal. Karena X ke 5 kan ada. X ke 5 itu jelas. Tinggal kita lihat datanya tadi, data terurutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah jelas bahwa X ke 5 adalah 9. Nah, Ibu Guru mau kasih tahu bahwa kuartil 2, Ibu tulis ya, kuartil 2 itu sama dengan median. Median adalah nilai tengah. Nah, kalian lihat 9 ini, dia adalah kuartil 2 tadi kan? Dan ternyata dia juga adalah median. Coba kita lihat. Dia pas di tengah-tengah. Di sebelah kanannya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Di sebelah kirinya 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Jadi kuartil 2 itu sama dengan median. Oke? Lihat di gambar. Dia pas di tengah-tengah. Jadi kuartil 2 adalah median. Jadi kalau kalian ditanya kuartil 2, kalian bisa cari aja mediannya. Urutkan terus cari yang di tengah. Tanpa perlu pakai rumus ini boleh ya. Untuk kuartil 2 khusus. Oke, sekarang kita lanjut kuartil 3. Jadi kalau pas kalian bagi terus bilangannya bilangan bulat, itu gampang ya. Langsung cari saja di data terurut. Nah, kuartil 3 sekarang. Rumusnya bagaimana? X, ini 3, N-nya tadi 9, tambah 1/4. Nanti rumusnya kalian tulis ya. Dicatat di buku. Nah, sekarang 9 tambah 1, 10. 10 kali 3, 30.
per 4. 30 bagi 4 berapa? Coba kita bagi. Perkalian 4 yang mendekati 30 adalah 7. 7 kali 4 itu 28. 30 kurang 28 itu 2. Karena sudah habis angka di sini, kasih koma, tambah 0. Perkalian 4 yang dapat 20 itu 5. 5 kali 4, 20. Jadi jawabannya 7,5. X 7,5. Nah, kalau hasilnya bilangan bulat, kita kerja seperti tadi ya. Kita pisahkan antara bilangan bulatnya dengan bilangan desimal. Kalau sudah ambil 7, berarti di sini masih ada 0,5. Kalau yang ini tidak perlu pakai X. Nah, sekarang 7,5 berarti dia terletak di antara 7 dan 8. Oke? Ini di antara X7 dan X8. Berarti X8 kurang X7, yang besar kurang kecil, supaya hasilnya tidak negatif, tapi hasilnya positif ya. Jadi ingat saja kalau di sini 7, maka setelah 7 itu 8. Kalau tadi di sini ini 2, setelah 2 itu 3, gitu. Oke? Setelah kita tulis ini, kita cari X ke-7 dan X ke-8. Data ke-7 kita lihat ke atas, data ke-7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-8 11. Ingat ya, data ke-7 10, data ke-8 11. 10 11 10. Oke, 10 yang kita hitung yang mana dalam kurung dulu. 11 kurang 10 itu 1. Jadi 0,5 dikali 1. 0,5 kali 1 tetap 0,5 ya. Nah, sekarang kita tambah 10 tambah 0,5 itu 10,5. Kalau kalian tidak tahu caranya, 10 itu kan tidak ada koma, berarti komanya di paling belakang. Kita ini, jadi dia tuh begini. Kalau tidak ada koma, ingat komanya paling belakang, terus di belakang sini kita bisa tambah 0. Tambah 0 tambah 5, komanya turun, 0 tambah 0, 1 turun 10,5. Oke, dan 10,5 itu dia terletak di, tadi kan terletak di antara X7 dan X8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dengan 8. Nah, 10,5 kan ada di antara 10 dengan 11 kan? Jadi di sini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Gitu. Oke? Nah, sekarang Ibu Guru mau ajarkan trik cepatnya. Trik cepatnya ya. Jadi kita sudah punya jawaban. Jawaban kita tadi Ibu Guru tulis dulu di kertas kosong. Kuartil 1 kita adalah 4. Oke. Terus kuartil 2 itu 9, kuartil 3 10,5. 9, kuartil 3 10,5. Nah, data terurut ini Ibu tulis dulu ya di sini. 3 4 4 5 9 9 10 11 15. Oke, sekarang kita cari dulu kuartil 2 paling gampang ya. Karena kuartil 2 itu sama dengan median. Maka kita cari di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengahnya ini ya. 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi ini adalah median atau kuartil 2. Jadi kuartil 2 adalah median, yaitu 9. Jadi kalau ditanya kuartil 2 pakai cara median saja ya. Nah, sekarang di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini ada 4 angka. Kalau mau cari di tengah-tengahnya bagaimana? Di antara 4 angka ini, angka yang di tengah yang mana? Yang ini ya. Ya kan? Kalau yang ini 1 2 3 4, yang di tengah kan yang ini. Masih ingat cara mencari median kalau ada 2 angka? Ya, caranya yaitu 10 ditambah 11 dibagi 2. Kalau yang ini berarti 4 ditambah 4 dibagi 2. Nanti ini jadi kuartil 1, ini jadi kuartil 3. 10 tambah 11 itu adalah 21. 21 bagi 2 itu berapa? Coba kita hitung. 21 bagi 2. Yang mendekati 2, perkalian 2 yang mendekati 2 itu kan 1. 1 kali 2, 2. Oh tidak, langsung aja yang mendekati 21 ya. 10. 10 kali 2, 20. Kurang. Ini 1, kasih koma, tambah 0. Perkalian 2 yang dapat 10 itu 5. Jadi kuartil ketiga adalah 10,5. Dan ini sama dengan ini, ya kan? Nah, sekarang kuartil 1, 4 tambah 4 yaitu 8. 8 bagi 2 yaitu 4. Jadi kuartil 1 sama dengan 4. Dan ini sama dengan jawaban kita tadi. Kan? Jadi kalau ditanya kuartil, kalian bisa pakai cara cepat yang ini saja. Jadi pertama cari dulu di tengahnya, mediannya berapa, itu kuartil 2. Lalu kita lihat daerah sisanya, angka-angka sisa. Kita cari juga yang di tengah-tengah. Daerah di sisa yang sebelah kanan kiri kita cari di tengah-tengah. Itulah kuartil 1 dan kuartil 3. Ingat, kuartil 1 itu nama lainnya kuartil bawah, ini kuartil atas. Jadi lebih cepat pakai trik ini kan. Oke, nanti kalau untuk ulangan pakailah trik ini. Ini trik cepat. Nah, sekarang persentil itu sama dengan kuartil ya. Ini kuartil, ini persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Kalau kuartil itu 4 bagian, kalau persentil itu 100. Rumusnya sama, tapi nanti kita per 100. Mana ya tadi ya? Nih, rumusnya sama, tapi nanti di sini per 100, bukan per 4. Karena dia membagi menjadi 100 bagian. Dan kalau kuartil itu ada 3, kalau persentil ada 99. Ibu guru tulis ya. Kuartil
ada 3. Dari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Sementara kalau persentil, persen itu kan 100. Persentil itu ada 99. Jadi dari persentil 1, 2 sampai 99. Ada banyak, nanti kalian diminta yang mana ya kita kerja yang itu. Coba kita kerja pakai soal yang sama, ini soal ini ya. Coba kita cari, langsung kita pakai rumusnya. Rumusnya ibu tulis. Rumusnya ini ya. Berarti X I N tambah 1 per 100. Ini rumus dari persentil. Kalian tulis di buku ya. Coba kita cari apa ya? Persentil 72 misalnya. Berarti X 72 ya. 72. N tambah 1 tadi N-nya 9 ya. Kita masih pakai soal yang tadi. 9 tambah 1 kan 10. 10 kali 72, anak-anak kalau perkalian 10 itu tidak usah kalian hitung. Tinggal tambah 0 di belakangnya, 72 tambah 0. Jadi 10 kali 72 ya itu 720. Sekarang kita bagi 100. Nah, kalau pembagian 100 itu juga tidak usah kalian hitung-hitung. Pembagian 100 itu, 100 kan 0-nya 2. 02 itu artinya 2 angka belakang koma. 2 angka belakang koma itu mana? 1, 2. Nih. Gitu ya, Ibu kasih contoh. Nih, 1345 kita bagi 100. 100 itu 2 angka belakang koma. Berarti kita jawabannya adalah 12, komanya di sini. Oke? Mengerti ya? Nah, cuman ingat kalau 0 di belakang itu tidak berfungsi, tidak usah kita pakai. Jadi ini sama dengan 7,2. Nah, ini kan bilangan desimal dan bilangan bulat, kita pisahkan. Antara 7, ini X7 dan 0,2. 0,2 ya, ini kan 2 toh? Terus 7,2 terletak di antara 7 dan 8. Jadi ingat saja cara Ibu tadi, kalau di sini 7 berarti di sini setelah 7 itu 8. 8 kurang 7, kurang dia. Nah, sekarang X7 kita cari dulu. X ke-7 dan X ke-8. X ke-7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8. 10 dengan 11 ya. 10 ditambah 0,2, 11 kurang 10. 10 terus tambah 0,2, 11 kurang 10 itu 1. 0,2 kali 1 itu tetap 0,2. Jadi 10 tambah 0,2 adalah 10,2. Oke? Kita cari persentil ke 89. Oke? Berarti X 89, N tambah 1, N-nya tadi 9 per 100. Berarti 9 tambah 1 itu 10. 10 kali 89, seperti trik yang tadi Ibu Guru ajarkan, tinggal tambah 0 di belakang. Terus kalau bagi 100, ingat kayak tadi triknya juga Ibu ajarkan, 2 angka belakang koma. 1, 2, kasih koma di sini. Lalu ingat kalau ada angka 0 di belakang tidak kita pakai. Kalau angkanya bukan 0 kita pakai tetap ya. Oke, jadinya X 8,9. Kita pisahkan bilangan bulat. Bilangan bulatnya 8, sisanya 0,9. Setelah 8 itu 9 ya. X9 dikurangi X8. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita hitung data ke-9. Data ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ke-8 itu 11. Data ke-9 itu yang ini ya, 15. Oke, jadi 15 kurang 11 itu 4. Nah, ini kita kali. Kita hitung. 0,9. Kalau perkalian koma-koma kali seperti biasa saja ya. 4 kali 9, 36. 4 kali 0 itu 0 tambah 3, 3. Terus di sini kan tadi satu angka belakang koma, maka jawabannya satu angka belakang koma. Begitu, 3,6. Jadi 11 ditambah 3,6. 11 ditambah 3,6 itu 11-nya kan tidak punya koma, berarti komanya paling di belakang. Terus ditambah 0. 6 tambah 0, komanya turun, 3 tambah 1, satunya turun, 14,6. Kalau persentil tidak ada cara cepat ya, karena kan 99, tidak mungkin kita bagi sampai 99. Jadi cara cepat yang ini tadi hanya untuk kuartil. Oke, pada video berikutnya nanti kita mempelajari tentang kuartil dan persentil tapi data kelompok. Oke, bye.